Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nurhalimah Manurung dengan NIM 4192411033 di kelas PSPMC 2019. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang multimedia interaktif. Istilah multimedia membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, istilah multimedia semakin populer. Multimedia akan menjadi bahan kajian yang penting karena kita akan membahas mulai dari pengertian dan pemanfaatan dari multimedia. Istilah multimedia secara etimologis berasal dari dua kata yang terdiri dari multi dan media. Multi berarti banyak atau jamak, dan media berarti sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi seperti teks, gambar, suara, video. Jadi, secara bahasa, istilah multimedia adalah kombinasi banyak atau beberapa media seperti teks, gambar, suara, video yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Definisi multimedia terminologis adalah kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lain-lainnya secara terpadu dan sinergis melalui komputer atau peralatan elektronik lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pemanfaatan multimedia. Biasanya multimedia digunakan oleh bidang-bidang tertentu, misalnya pada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, multimedia dimanfaatkan dalam bentuk multimedia pembelajaran interaktif atau biasa yang disingkat dengan MPI, e-learning, CD pembelajaran, dan CD tutorial. Selanjutnya, pada bidang bisnis. Pemanfaatan multimedia dalam bidang bisnis biasanya dalam bentuk profil, demo produk, iklan, e-commerce, e-training, dan lain-lain. Pada bidang pariwisata, pemanfaatan multimedia biasanya dalam bentuk peta, turis, travel, dan seni pertunjukan. Selanjutnya pada bidang hiburan. Dalam bidang hiburan, biasanya multimedia dimanfaatkan dalam bentuk games, film animasi, dan lainnya. Selanjutnya dalam bidang rumah tangga. Multimedia biasanya digunakan dalam rumah tangga biasanya berupa CD memasak, berkebun, senam, keterampilan, dan lain-lain. Multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif dapat diartikan dengan suatu program pembelajaran yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi secara terpadu dan sinergis dengan bantuan perangkat komputer atau perangkat lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau tujuan pembelajaran tertentu, di mana pengguna dapat secara aktif berinteraksi dengan program. Dalam hal pembelajaran, multimedia pembelajaran interaktif ini atau MPI harus berisi materi pembelajaran dengan cakupan keluasan dan kedalaman materi tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam multimedia pembelajaran interaktif atau MPI, tujuan harus disampaikan dengan jelas. Materi harus disajikan melalui kombinasi multimedia dan ada upaya untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar, misalnya melalui soal atau kuis-kuis agar mengetahui pemahaman siswa. Selanjutnya, fase pengembangan media interaktif. Ada beberapa fase pengembangan media interaktif, yaitu yang pertama, pengembangan media pembelajaran mengikuti perkembangan kegiatan belajar dari masa ke masa. Artinya, perkembangan media pembelajaran mengikuti perkembangan zaman, sehingga semakin maju perkembangan zaman, otomatis belajar akan semakin bertingkat. Maksudnya, media pembelajaran akan semakin bertingkat di mana semakin majunya informasi dan komunikasi yang semakin maju. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran mengikuti tahapan kerucut pengalaman atau count of experience, di mana count of experience meliputi pengalaman langsung, observasi, partisipasi, demonstrasi, wisata, televisi,
film, radio, visual, simbol, dan verbal. Pengembangan media mengikuti tahapan yang terdiri dari media cetak pada tahun 1455, selanjutnya media telepon pada tahun 1876, selanjutnya radio pada tahun 1878, media televisi pada tahun 1900, dan selanjutnya media digital pada tahun 1999 yang berlanjut pada sampai saat ini. Pengembangan multimedia dapat dilakukan dengan metode Multimedia Development Life Cycle atau yang disingkat dengan MDLC yang terdiri dari 6 tahap, di mana tahap yang pertama yaitu konsep atau konsep. Merumuskan dasar-dasar proyek multimedia yang akan dibuat dan dikembangkan, terutama pada tujuan dan jenis proyek yang akan dibuat. Selanjutnya desain atau rancangan, tahap di mana pembuat atau pengembangan proyek multimedia menjabarkan secara rinci apa yang akan dilakukan dan bagaimana proyek multimedia tersebut yang akan dibuat. Pembuatan naskah ataupun navigasi serta proses desain lain harus secara lengkap dilakukan, di mana pada tahap ini akan harus mengetahui bagaimana hasil akhir dari proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya yang ketiga, obtaining content material atau pengumpulan materi, di mana pada tahap ini merupakan proses untuk pengumpulan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek. Mengenai materi yang akan disampaikan, kemudian file-file multimedia seperti audio, video, dan gambar yang akan dimasukkan dalam penyajian proyek multimedia tersebut. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu assembly atau penyusunan dan pembuatan, di mana pada tahap ini proyek multimedia akan diproduksi. Materi-materi serta file-file multimedia yang sudah didapatkan kemudian dirangkai dan disusun sesuai desain yang telah ditentukan. Pada proses ini sangat dibutuhkan kemampuan dari ahli agar mendapatkan hasil yang baik atau hasil yang memuaskan. Selanjutnya tahap yang kelima yaitu testing atau uji coba. Setelah hasil dari proyek multimedia diperoleh, maka perlu dilakukan uji coba, di mana uji coba dilakukan dengan menerapkan hasil dari proyek multimedia tersebut pada pembelajaran secara minor. Hal ini dimaksudkan agar apa yang telah dibuat sebelumnya memang tepat sebelum dapat diterapkan dalam pembelajaran secara massal. Selanjutnya tahap yang keenam yaitu distribution atau menyebarluaskan, di mana pada tahapan ini penggandaan dan penyebaran hasil kepada pengguna multimedia perlu dikemas dengan baik sesuai dengan media penyebarluasannya, apakah melalui CD atau DVD, download, ataupun media yang lainnya, di mana media tersebut dapat digunakan untuk menyebarluaskan hasil yang telah diperoleh. Selanjutnya, multimedia interaktif. Menurut Sutopo pada bukunya tahun 2012 halaman 112, multimedia terdiri dari dua macam, yaitu multimedia linear dan multimedia non-linear. Contoh dari multimedia linear yaitu adalah TV dan film. Akan tetapi, apabila multimedia dapat dikontrol oleh pengguna, maka dinamakan multimedia non-linear atau sering disebut dengan multimedia interaktif. Contoh dari multimedia interaktif adalah presentasi pembelajaran, di mana pengguna dapat memilih topik mana yang akan ia pelajari, tidak harus menunggu seluruh presentasi ditayangkan. Selanjutnya, menurut Munir pada tahun 2015 pada bukunya halaman 110, di mana multimedia interaktif merupakan multimedia yang dibuat dengan tampilan yang memenuhi fungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan, serta mempunyai interaktivitas bagi penggunanya. Jadi, jika pengguna memiliki kebebasan dalam mengatur jalannya multimedia, multimedia itu dinamakan multimedia interaktif. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif adalah
multimedia yang memiliki alat pengontrol untuk dapat digunakan oleh pengguna sebagai memiliki keleluasaan dalam mengatur jalannya multimedia. Multimedia interaktif dibuat dengan tampilan yang memenuhi fungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan dan memiliki interaktivitas bagi penggunanya. Selanjutnya, teori tentang multimedia interaktif. Ada beberapa teori mengenai multimedia interaktif. Yang pertama adalah teori pembelajaran mandiri atau disebut dengan Theory of Dependent Study. Selanjutnya, teori jarak tanggapan atau Theory of Transactional Distance. Yang ketiga, teori kekayaan media atau Theory of Media Richness. Selanjutnya yang keempat adalah teori pembelajaran multimedia atau disebut dengan Theory of Multimedia Learning. Selanjutnya, bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Menurut Prastowo pada tahun 2012 pada bukunya halaman 17, bahan ajar adalah segala bahan yang berisikan informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan media pembelajaran. Bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yang mengkombinasikan beberapa media pembelajaran seperti audio, video, teks, atau grafik yang bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi, maka terjadi hubungan dua arah antara bahan ajar dan siswa. Oleh karena itu, siswa dapat terdorong untuk bersikap aktif jika proses pembelajaran menggunakan bahan ajar yang interaktif. Bahan ajar berbasis multimedia paling sederhana dan dapat dipakai adalah bahan presentasi dengan menggunakan PowerPoint, di mana PowerPoint biasa sering kita gunakan pada saat ini dalam membantu kita dalam mempelajari atau belajar di kelas kita. Dalam pembelajaran berbasis multimedia, peserta didik dapat mempelajari materi ajar yang ada dalam CD atau CD interaktif yang dilengkapi dengan kuis untuk latihan. Dalam hal ini, pendidik atau pengembang akan menyusun bahan ajar, kemudian dikonversi dalam bentuk format digital. Bahan ajar ini kemudian dikemas dalam bentuk CD dan digunakan oleh peserta didik secara berulang-ulang, secara individual ataupun kelompok. Hingga materi dapat dipahami, peserta didik dapat melakukan evaluasi terhadap pencapaian belajar melalui kuis atau latihan yang telah disediakan secara interaktif. Selanjutnya, keunggulan dan fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Ada beberapa keunggulan dari bahan ajar multimedia interaktif. Yang pertama adalah sistem pembelajarannya lebih inovatif dan interaktif. Dan yang kedua, pendidik akan lebih kreatif dan inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Yang ketiga, dapat menggabungkan teks, gambar, audio, animasi dalam suatu kesatuan dan saling mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menambah motivasi peserta didik selama proses pembelajaran. Selanjutnya, mampu memvisualisasikan materi yang sulit diterangkan dengan bantuan alat konvensional. Selanjutnya, melatih peserta didik untuk lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Berdasarkan pendapat beberapa ahli yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan suatu produk baru atau bahkan menyempurnakan produk yang telah ada agar lebih efektif dan lebih relevan. Ada beberapa tujuan dari penelitian pengembangan, yaitu yang pertama, menilai perubahan-perubahan yang terjadi selama kurun waktu tertentu. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk menghasilkan suatu produk baru melalui proses pengembangan yang dilakukan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai multimedia interaktif.
Semoga apa yang dapat saya sampaikan mengenai multimedia interaktif ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu kita. Terima kasih.